Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jubesilah, NPM 12522027, Prodi Teknik Informatika A. Saya di sini akan mempresentasikan dua metodologi pengembangan perangkat lunak, paralel, dan waterfall untuk memenuhi tugas analisis dan pengembangan perangkat lunak. Pembahasan pertama, saya akan menjelaskan metodologi pengembangan perangkat lunak paralel. Metode pengembangan paralel. Metode pengembangan paralel adalah suatu metode pengembangan sistem yang berdasarkan SDLC tradisional dan menyerupai SDLC dalam pengembangan sistem yang paralel. Fase desain dan implementasi dibagi menjadi banyak salinan mengikuti fase analisis. Masing-masing salinan melibatkan pengembangan sebuah subsistem atau subproyek terpisah. Semua salinan ini disatukan dalam fase implementasi tunggal, di mana sebuah integrator sistem memasang bagian-bagian secara bersama-sama di dalam sebuah sistem kohesif padu. Semua ini dikembangkan secara paralel. Tahapan pada metode paralel. Ada perancangan, mengidentifikasi nilai bisnis, analisis kelayakan, membuat rencana kerja, mengatur staf, mengontrol dan mengarahkan proyek, analisis masalah, mencari informasi yang terkait dengan sistem, menentukan model proses, menentukan model data, perancangan proses secara fisik, perancangan arsitektur sistem, perancangan interface, perancangan basis data dan berkas, perancangan program, implementasi, konstruksi, instalasi. Kapan metodologi ini digunakan? Metode pengembangan paralel digunakan saat kebutuhan sistem selalu berubah. Dan di sini ada keunggulan dan kelemahan metodologi pengembangan perangkat lunak paralel. Keunggulan, meminimalisasi waktu penjadwalan, meminimalisasi kesempatan untuk dikerjakan ulang. Kelemahan, masih menggunakan dokumen di kertas, menggabungkan subproyek memerlukan suatu keahlian yang khusus. Biasanya banyak terjadi kegagalan pada saat proses penggabungannya. Kedua, ada metode pengembangan waterfall. Menurut Sukamto dan Salahuddin, model SDLC air terjun waterfall sering disebut juga model sekuensial linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengujian, dan tahap pendukung. Tahapan pada metode waterfall. Bagian 1 analisis, bagian 2 desain, bagian 3 pengkodean, bagian 4 pengujian. 1. Analisis. Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perancangan program learning sesuai dengan kebutuhan. Kedua, desain. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Dalam proses desain dirancang dengan baik sehingga tampilan website menjadi cukup baik dan memudahkan pengguna atau user dalam akses setiap menu. 3. Pengkodean. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML serta dengan bantuan software Dreamweaver juga SQL sebagai basis data. 4. Pengujian. Website learning yang sudah dirancang sebelumnya harus dilakukan pengujian. Untuk pengujian menggunakan black box testing, hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan program. Kapan metodologi ini digunakan? Metode pengembangan waterfall salah satu jenis sistem yang mungkin sangat cocok menggunakan metode waterfall. Sebagai metode pengembangannya adalah sebuah sistem operasi komputer.
Dan di sini ada keunggulan dan kelemahan metodologi pengembangan perangkat lunak waterfall. Keunggulan: memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Setiap proses memiliki spesifikasi sendiri sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki, tepat sasaran. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Kelemahan: proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.